Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Matul Anwar. Teman-teman, di presentasi kali ini saya akan membahas soal Internet of Things atau IoT di sistem pertanian modern khususnya ya. Nah, sebelum mulai dari situ, mari kita analogikan terlebih dahulu. Nah, kayak gini. Coba kita membayangkan sebuah situasi sederhana, seorang petani setiap pagi dan sore harus datang ke lahan, membawa ember atau menyiram tanaman satu persatu dengan selang. Kalau hari itu panas sekali, tanah cepat kering dan tanaman bisa layu. Tapi ketika hujan terus-menerus, tanah justru terlalu lembab dan akar bisa busuk. Malah, seperti ini sering terjadi dalam pertanian tradisional. Namun dengan berkembangnya teknologi, semua itu bisa diselesaikan secara otomatis dengan Internet of Things atau IoT. Nah, dengan IoT, sistem penyiraman bisa bekerja otomatis tanpa pengawasan langsung dari manusia. Petani cukup memantau dari handphone saja, sementara alat akan menyesuaikan penyiraman berdasarkan kondisi tanah. Kalau kita lihat di lapangan, banyak banget ya petani yang bisa menggunakan cara manual untuk merawat tanaman. Padahal iklim semakin tidak stabil loh. Kadang-kadang hujan lebat, kadang-kadang kering berkepanjangan, dan di sisi lain teknologi semakin berkembang. Banyak alat seperti sensor, microcontroller, dan sistem otomatis yang sering membantu petani bekerja lebih efisien. Fenomena ini menunjukkan bahwa petani kini bisa menunjukkan pertanian cerdas atau smart farming. Semua berbasis data, otomatis, dan pastinya lebih efisien dan efektif. Nah, dari fenomena itu muncul satu pertanyaan yang cukup penting bagi saya. Pertanyaan adalah, bagaimana teknologi IoT dapat membantu pertanian menjaga kualitas tanaman dan meningkatkan efisiensi kerja dan menghemat sumber daya? Jawabannya ada di perkembangan kombinasi sensor, microcontroller, dan sistem otomatis. Dengan integrasi ketiganya, sebuah pertanian bisa berpikir dan bereaksi sesuai kondisi di lingkungan. Itulah inti dari penerapan IoT dalam pertanian. Lalu, Internet of Things atau apa itu? Nah, IoT adalah teknologi yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet secara otomatis. Dalam pertanian, IoT digunakan untuk mengumpulkan data seperti suhu, data kelembapan tanah, data kelembapan udara, lalu mengolahnya agar bisa membuat atau menentukan kapan tanaman perlu disiram secara otomatis. Komponen utama dalam sistem ini antara lain ada yang pertama yaitu Arduino. Nah, apa itu Arduino? Nah, Arduino itu adalah sebuah microcontroller yang berfungsi sebagai otak sistem. Sensor mengirimkan data ke Arduino, lalu Arduino memproses dan memberikan perintah ke perangkat lain seperti pompa air atau relay. Kedua, ESP32. Nah, apa ini ESP32? Nah, ESP32 adalah versi lebih canggih dari Arduino, seperti updatean di perkembangan zaman gitu. Karena ESP32 ini dibandingkan dengan Arduino yang sebelumnya, ESP32 sudah memiliki koneksi Wi-Fi dan Bluetooth bawaan. Nah, dengan ini data bisa langsung dikirim ke handphone atau cloud tanpa modul tambahan. Jadi bisa lebih gampang masuk ke datanya gitu kan. Nah, lalu selanjutnya ada sensor kelembapan tanah. Sensor ini mendeteksi kadar udara atau kadar tanah di dalam kadar, atau mungkin bisa kadar udara ya, atau mungkin kadar kelembaban tanah di dalam tanah. Nah, contohnya kalau tanah kering, sensor memberi nilai rendah dan Arduino menyalakan pompa secara otomatis. Setelah tanah cukup lembab, pompa akan berhenti sendiri. Nah, lalu habis itu ada DHT11. Dan apa itu DHT11? DHT11 yang membantu menjaga kondisi lingkungan sekitar tanaman. Dan selanjutnya adalah mode relay. Relay bekerja seperti saklar otomatis yang dikontrol langsung oleh microcontroller. Fungsinya menghubungkan Arduino dengan perangkat bertenaga tinggi seperti pompa air. Lalu ada juga kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan antara komponen. Meskipun sederhana, tanpa kabel jumper, sistem tidak akan berjalan stabil. Kemudian ada power supply. Power supply switching 5V menurunkan tenaga dari 220 volt AC menjadi 5 volt DC. Nah, ini begitu efisiensi secara tegangan volt gitu kan. Nah, jenis switching ini lebih efisien dan aman. Kenapa? Karena dilengkapi oleh proteksi dari gangguan arus atau konsleting. Dan berikutnya adalah pompa air mini yang berfungsi menyiram tanaman secara otomatis saat tanah mulai kering.
Nah, pompa ini biasanya sudah terintegrasi dengan Arduino dan dikendalikan langsung oleh relay dan microcontroller. Dan terakhir ada LCD 16x2 atau OLED 0,96. Nah, layar ini menampilkan data seperti suhu, kelembapan, dan status pompa air secara real time. Dengan penggunaan ini dapat menggangguan sistem secara langsung dari alat. Kalau semua komponen tadi digabung, kira-kira akan berbentuk seperti apa ya? Nah, kita simulasikan penggabungan dari sebuah alat-alat tadi yang kita sampaikan menjadi sebuah sistem penyiraman bunga secara otomatis. Bagaimana cara kerjanya? Oke, mari kita terangkan. Sensor kelembapan tanah membaca kondisi tanah. Jika tanah kering, Arduino memproses data itu dan mengirim sinyal ke relay untuk menyalakan pompa air. Pompa bekerja menyiram tanaman hingga tanah cukup lembab. Setelah itu, Arduino memastikan pompa secara otomatis. Seluruh data juga ditempelkan lewat layar LCD atau OLED. Dengan sistem ini, penyiraman jauh lebih efisien dan hemat udara. Tanaman tetap sehat tanpa harus terus-menerus disiram. Dan presentasi ini saya telah membahas 3 hal utama tadi. Yang pertama, konsep dasar IoT berlaku di dunia pertanian. Kedua, penjelasan tentang komponen utama dalam sistem. Dan yang ketiga, visualisasi sistem penyiraman bunga otomatis. Sebagai contoh penerapan nyata teknologi IoT. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa teknologi IoT tidak hanya untuk industri besar aja, tapi juga memiliki peran besar di sektor pertanian. Dengan sistem otomatis ini, petani dapat menghemat waktu, tenaga, serta menjaga kondisi tanaman tetap optimal. Sebagai generasi muda, kita juga bisa berkontribusi dengan berinovasi di bidang ini, agar Indonesia bisa menuju pertanian cerdas dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya tentang IoT dalam pertanian, sensor tanah, suhu, dan kelembapan. Semoga bisa menambah wawasan dan membuka pengetahuan kita tentang teknologi sederhana bisa membawa perubahan besar bagi dunia pertanian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.